Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video untuk ujian akhir semester temu balik informasi materi boolean model information retrieval. Sebelumnya, perkenalkan saya Fendi Riawan, NIM 18110268 dari kelas IF 18A. Video ini memiliki tujuan untuk menjawab soal nomor 4, ujian akhir semester temu balik informasi. Di sini saya akan menceritakan mengenai konsep dari boolean model information retrieval. Langsung saja, untuk boolean model information retrieval atau kita singkat BMIR. Nah, di sini kita ke pengertiannya dulu. BMIR merupakan suatu teknik temu balik informasi yang bekerja dengan memeriksa ada atau tidaknya kata atau query yang dicari oleh pengguna pada dokumen-dokumen yang tersedia. Nah, BMIR itu tidak melakukan perhitungan pembobotan kata sama sekali, sehingga di dalamnya itu sangat minim operasi matematika kompleks. BMIR itu pada dasarnya itu memiliki prinsip mesin pencarian. Di BMIR ini itu terdapat 2 inputan dan 1 output. Langsung saja saya jelaskan konsep dasar atau garis besar dari BMIR. Nah, di sini ada mesin ya, ada mesin BMIR itu sendiri. Nah, di mesin BMIR ini nantinya akan mendapat inputan. Nah, inputan yang pertama itu inputan berupa query pencarian. Di sini saya menggunakan headline kasus ya, sehingga inputan pertama yaitu query pencarian headline kasus yang diinputkan atau dimasukkan oleh pengguna. Nah, berikutnya, BMIR itu tidak dapat bekerja tanpa adanya inputan yang kedua, yaitu berupa dokumen-dokumen headline dari kasus gitu. Akan menjadi inputan kedua di mesin BMIR. Kemudian outputnya, output dari mesin BMIR itu nantinya akan menghasilkan list dokumen headline kasus yang sesuai dengan query yang dimasukkan oleh pengguna seperti itu. Jadi terdapat 2 inputan ya, ada query pencarian dari pengguna, kemudian ini masih bersifat mentah ya, sehingga nanti itu akan diproses lagi dengan fungsi-fungsi berikutnya. Kemudian ada dokumen-dokumen headline ya. Jadi BMIR itu tidak bisa melakukan pencarian tanpa data yang dimiliki gitu. Kemudian sehingga BMIR itu akan melakukan crawling data dari berbagai sumber. Nah, dari berbagai sumber itu akan di-crawling. Nah, tapi dokumen-dokumen ini itu masih bersifat mentah dan belum bisa diolah atau dimengerti oleh BMIR. Sehingga nantinya inputan baik query pencarian headline maupun dokumen-dokumen itu akan diolah ke proses berikutnya. Karena BMIR itu tidak dapat bekerja tanpa fungsi-fungsi pembangun di dalamnya. Jadi mesin BMIR ini tidak dapat bekerja tanpa fungsi-fungsi pembangun di dalamnya. Jadi yang pertama tadi ada pra-pengolahan query ya, inputan yang pertama, dan pra-pengolahan dokumen-dokumen. Nah, pada proses pra-pengolahan dokumen ya, jadi dokumen-dokumen itu akan diolah ya, meliputi 7 langkah pra-pengolahan teks ya. Ada case folding, ada number removal, ada punctuation removal, ada white space removal,
ada tokenization, ada stopword removal, dan stemming. Sama halnya, pra-pengolahan query juga akan diproses, tetapi hanya ada 5 langkah saja di pra-pengolahan query, di mana langkah yang dihilangkan yaitu ada punctuation removal. Kenapa dihilangkan? Karena ketika punctuation removal tidak dihilangkan, maka tanda kurung buka maupun kurung tutup itu akan dihapus. Padahal itu sangat berarti di mesin BMIR. Yang kedua itu stopword removal, itu kita hapus. Kenapa? Karena ketika stopword removal itu kita gunakan, maka not, and, dan or itu akan dihapus. Padahal itu merupakan operator boolean, di mana ketika itu dihapus, maka BMIR ini tidak dapat bekerja. Seperti itu. Kemudian kita lanjut, kita zoom. Nih, proses pra-pengolahan query, kita zoom. Nah, berikutnya kita masuk ke pra-pengolahan query. Nah, di sini misal ada query yang dimasukkan oleh pengguna, yaitu Batu Raden or siswa. Nah, masuk ke dalam pra-pengolahan query. Akan diproses, kemudian hasilnya berupa hasil pra-pengolahan di mana ada kata Batu Raden, ada or, dan ada siswa. Nah, di sini output dari pra-pengolahan query akan dilanjutkan ke proses berikutnya. Nah, proses berikutnya akan masuk sebagai inputan ke fungsi infic to postfic. Nah, jadi fungsi infic to postfic ini itu bekerja dengan cara mengubah inputan yang masuk ke sini yaitu dari output ini, outputan pra-pengolahan query itu akan diubah menjadi bentuk postfic di mana operator itu berada setelah operan seperti itu. Sehingga hasilnya outputnya berupa Batu Raden siswa or seperti itu. Kemudian nah, output ini pun masih belum bisa dimengerti oleh mesin, oleh komputer. Sehingga output ini akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses boolean mapping. Jadi kita masuk ke fungsi berikutnya, yaitu boolean mapping. Nah, di sini boolean mapping tadi ada infic to postfic, dan kita gunakan juga ada pra-pengolahan dokumen-dokumen seperti itu. Infic to postfic memiliki output Batu Raden siswa or akan masuk ke fungsi boolean mapping. Sama halnya pra-pengolahan dokumen memiliki output berupa headline kasus. Headline kasus yang telah dilakukan proses pra-pengolahan akan masuk ke dalam fungsi boolean mapping sebagai inputan. Selanjutnya, apa yang akan dilakukan oleh boolean mapping itu? Nah, cara kerja dari boolean mapping. Jadi ada query tadi yang hasil dari infic to postfic kita sebut dia sebagai key atau query. Itu Batu Raden, siswa, or, dan kemudian ada headline dari kasus-kasus yang ada di mesin BMIR. Jadi boolean mapping itu akan mengecek ada atau tidaknya kata dari query pencarian pada masing-masing headline di sini. Jadi akan dicek nanti apakah kata Batu Raden ada di setiap masing-masing headline kata siswa seperti itu. Kita masuk ke proses mappingnya. Nah, di sini ada headline 0. Kita cek apakah kata Batu Raden ada di headline 0. Ternyata ada, maka kita beri nilai true. Selanjutnya, apakah kata siswa ada di headline 0? Iya, ada. Maka diberi nilai true. Kemudian or kita tulis or karena berupa operator.
Lanjut lagi ke headline 1. Kita cek headline 1. Apakah ada kata Batu Raden di headline 1? Tidak ada. Maka kita beri nilai false. Kemudian kita cek lagi, apakah kata siswa ada di headline 1? Ternyata tidak ada, maka kita beri nilai false. Kemudian or kita tulis or karena dia operator. Kemudian kita lanjut ke headline 2. Nah, headline 2 ini kita cek apakah ada kata Batu Raden di headline 2, ternyata tidak ada. Maka kita beri nilai false. Kemudian kita cek apakah ada kata siswa di headline 2, ada, maka kita beri nilai true. Kemudian or kita tulis or. Nah, selanjutnya kita dapat lihat skema boolean mapping menjadi tadi ada infix to postfix sama pra pengolahan dokumen ya, di mana infix to postfix memiliki output Batu Raden siswa or akan masuk ke boolean mapping, sama halnya dengan pra pengolahan dokumen yang telah memiliki headline kasus akan masuk ke boolean mapping dan diolah, dicek tadi ya setiap headline-nya dan menghasilkan output berupa headline 0 memiliki nilai masing-masing ada true, true, dan headline 1 ada false dan false, headline 2 ada false dan true. Dan output ini itu masih belum bisa melakukan pencarian headline yang sesuai dengan query ya, sehingga output ini akan dilanjutkan ke fungsi berikutnya. Jadi boolean mapping tadi memiliki output seperti ini akan dilanjutkan ke fungsi berikutnya, yaitu evaluasi boolean. Jadi di sini evaluasi boolean itu memiliki tujuan atau misinya, yaitu bagaimana caranya statement ini itu outputnya ya, output dari boolean mapping ini itu hanya bernilai itu true atau false saja. Jadi di sini itu cuma ada satu jawaban saja. Jadi itu adalah fungsi atau tujuan misi dari evaluasi boolean. Jadi output dari boolean mapping itu akan diubah atau bagaimana caranya dia itu cuma ada satu nilai saja, false saja atau true saja. Kemudian kita lanjut ke evaluasi boolean. Apa yang dilakukan oleh evaluasi boolean? Stepnya itu jika yang ditemui operator boolean, maka catat posisinya, catat indeks posisinya. Jika operatornya berupa not, maka cukup lihat satu nilai di sebelahnya, di sebelah kirinya. Tetapi jika selain not, misal and atau or, maka lihat dua nilai di sebelah kirinya. Nah, tadi ada headline ini dengan nilai seperti ini, akan kita lakukan proses evaluasi boolean. Yang pertama kita ke headline 0. Nah, di sini ada kita beri variabel baru ya atau nama baru, ada old query atau query lama, yaitu query yang ini ya, query lama. Kita akan cek nih apakah true berupa operator boolean, bukan. Nah, kita lanjut lagi kalau bukan, apakah true berupa operator boolean, bukan. Nah, kita lanjut lagi, apakah or merupakan operator boolean? Iya, or merupakan operator boolean. Maka kita catat indeks posisi dari or, yaitu indeks 0, 1, 2. Jadi or ini memiliki indeks 2. Kemudian kita cek lagi, apakah operator booleannya berupa not? Ternyata bukan, dia berupa or. Maka lihat dua nilai di sebelah kirinya. Kita akan lakukan or. True or true.
true or true akan menghasilkan true. Sehingga kita beri fungsi atau variabel baru new query hasilnya true. Sehingga headline 0 sekarang bernilai true. Sama kita lakukan ke headline 1. Nah, di sini headline 1 dia memiliki query lama. Kita cek apakah false berupa operator boolean? Bukan. Nah, jika bukan kita lanjut. Apakah false berupa operator boolean? Bukan. Kita lanjut lagi. Apakah or berupa operator boolean? Iya, or berupa operator boolean. Kita catat indeksnya, yaitu indeks 2. Kemudian kita cek apakah operator booleannya itu berupa not. Ternyata bukan. Ketika bukan, kita lihat 2 nilai di sebelah kirinya. Kita orkan false or false. Nah, yaitu hasilnya false, sehingga headline 1 sekarang bernilai false. Kita lanjut ke headline 2. Nah, masing-masing headline akan dicek. Di mana query lamanya kita cek apakah false berupa operator boolean? Bukan. Kita lanjut. Apakah true berupa operator boolean? Bukan. Kita lanjut. Apakah or berupa operator boolean? Iya, or berupa operator boolean. Kita catat indeksnya yaitu 2. Kemudian apakah operator boolean berupa not? Ternyata bukan. Maka lihat 2 nilai di sebelah kirinya. Kita orkan false or true, yaitu hasilnya true. Sehingga headline 2 memiliki nilai true. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh evaluasi boolean. Dari headline yang sebelumnya memiliki nilai itu lebih dari 1, akan diolah. Bagaimana caranya? Setiap headline itu hanya memiliki nilai 1 saja, false saja atau true saja. Nah, di sini telah dilakukan oleh evaluasi boolean. Selanjutnya, sehingga skema dari evaluasi boolean itu tadi ada output dari boolean mapping ya, masuk ke proses evaluasi boolean dengan outputnya hanya ada 1 nilai saja ya, sehingga dihasilkan headline-nya itu ada true, ada false, ada true ya, sehingga hanya ada 1 nilai saja di masing-masing headline. Kemudian output ini tuh dilanjutkan lagi biar nantinya akan menghasilkan headline yang sesuai dengan query. Nah, jadi evaluasi boolean tadi itu akan masuk ke proses berikutnya. Akan masuk ke dalam fungsi berikutnya, yaitu tampilkan hasil. Jadi, ini tuh tinggal kita tampilkan saja hasilnya. Setiap headline mana saja yang sesuai dengan query pencarian. Nah, jadi tampilkan hasil itu merupakan proses terakhir. Jadi akan ditampilkan tuh mana yang sesuai dengan query pencarian dari pengguna. Nah, di sini tuh ditampilkan hasil itu akan dicek, dilihat satu persatu dari masing-masing headline. Dengan cara kerjanya, jika nilainya true, maka simpan di stack atau di list. Jika nilai false, maka tidak perlu disimpan. Nah, berikutnya kita lihat di sini. Nah, ada stack. Kemudian kita cek. Ada headline 0. Nah, headline 0 dia bernilai true. Nah, jika true, maka simpan ke dalam stack atau list. Nah, kita simpan. Kemudian kita cek lagi headline 1 bernilai false. Nah, jika false itu tidak perlu disimpan. Kita lanjut ke headline 2. Dia bernilai true, maka kita simpan di dalam stack-nya. Jadi, headline yang sesuai dengan query pencarian pengguna, ya pencari dari pengguna itu adalah headline 0 dan headline 2. Jadi, yang akan ditampilkan oleh mesin BMIR adalah headline 0
dan headline 2. Nah, jadi ini akan ditampilkan karena headline 0 dan headline 2 itu sesuai dengan query dari pengguna yang dimasukkan ke dalam mesin BMIR. Jadi, seperti itu proses dari penerimaan query dari pengguna ya yang diolah oleh BMIR dengan inputan query pengguna dan dengan dokumen-dokumen sebagai sumbernya, kemudian akan dihasilkan outputnya berupa list atau daftar-daftar headline yang sesuai dengan pencarian pengguna. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.